Kata bertasbih, makanan bertasbih itu saya temukan waktu saya umroh. Nah, Kenapa makanan di sini enak ya? Karena beras ini bertasbih, ayam ini bertasbih kepada Allah. orang Barat suka nasi goreng Indonesia. Suka banget. Suka banget. Suka banget. Wah, tuh. Kan? Magic mereka bilang. Wah, gitu. Mereka bilang magic. Padahal kalau orang Sunda nasi goreng tuh nasi jelek ya, kan goreng. Goreng. Istri enak banget ya punya suami chef. Enggak juga. Oh, enggak juga. Itu Kirain. keniscayaan. Oh gitu. Sebenarnya Kirain. saya orang paling males masak. Oh, gitu. Kita ngelihat Chef Haryo masak. Wah, ini seru nih, insya Allah. Yuk, kita lihat. Nah, Masya Allah. ini sebuah kehormatan bagi saya ya. Kita lihat Chef Haryo lagi masak. Hari ini apa, Chef? Hari ini saya mau bikin makanan yang klasik. Saya suka motor klasik, saya suka hotel klasik, rumah klasik. Karena antum klasik kali. Saya klasik, orang klasik. Orang klasik. Jadi nasi goreng Puncak Pas 1970. 1970. 1970. Saya belum lahir. Kebayang kan? Puncak Pas Nih, yang dingin tahun 1970. Wah, jalannya masih tanah, masih hijau. Udara masih bersih. Udara masih bersih. Nasi goreng kampung. Nah, Masya Allah. Nah, nih, kita lihat. langsung aja ya. Ayo Kita lihat Tuh. mentega. Kita untuk Lihat. Pak Ustadz, krunya 3. Jadi Wih. 4. Saya bikin 4. Weh. Memuliakan tamu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala. Wih, ini bukan tangan sembarang tangan ya. Chef bintang 5 Indonesia. Bismillah. Semua karena Allah. Allah. Ya. Kita besarkan api. Pak Ustadz boleh goyang-goyang, Wah, Pak. istri enak banget ya punya suami chef. Enggak juga. Oh, enggak juga. Itu Kirain. keniscayaan. Oh, gitu. Sebenarnya Kirain. saya orang paling males masak. Oh, gitu. gitu. Kirain ya. Mentang-mentang chef dia terus yang masak ya. Iya. Itu udah statement ke 1000 sekian. Oh, udah. Sebenarnya saya paling males masak. Ini bawang putih, bawang merah. Dan apa tadi itu yang bulat? Ini penyedap, penyedap rasa. Oke. Ya. Bawang putih. Wih, nasi goreng. Nah, ini kita tumis sampai wangi nih. Oke, ditumis. Nih. Pak Ustadz boleh nih? Oke. Saya juga suka masak. Masya Allah. Nah. Nih teman-teman ya. Chef dimasakin sama Ustadz. Nah, sip. Kita masak sampai kuning kecoklatan sampai layu. Ya. Oh, udah sampai layu nih. Baunya sudah tercium ya? Ya. Masya Waduh, enak banget wangi. Langsung lapar. Wah, bener. Tuh. Waduh. Masya Allah ya. Lapar langsung. Masya Allah, Chef. Ini ilmu yang jadi manfaat ya. Ilman nafi'an. Ini kalau antum ajarin ke orang, dan orang itu masak, dia buat suaminya bahagia, istrinya bahagia, antum dapat pahala jariah, Chef. Masya Allah Pak Jah. Nah, harus di-sharing nih ilmunya nih. Tentu saja. Gimana Karena semua caranya? ilmu itu berasal dari Ilmu Allah. dari Allah, untuk Kalau Allah. kita nggak ajarin, nanti pertanggung jawabannya. Ini Nah, ini terasi. Oh, jadi nasi goreng zaman dulu tuh pakai terasi. Tuh, pakai terasi. Ini terasinya pakai terasi dari Cirebon ini. Wih. Mantap. Lalu kita masukkan bakso. Wah, siap, Kita bakso. masukkan bakso. Ya. Oke. Kita masukkan sosis. Wih. Wah, nasi goreng. Benar-benar goreng. nasi goreng 1970. Jadi nih. Panas nggak, Ustaz? Tangannya panas nggak? Nggak Nggak apa-apa. ya, nggak apa-apa ya. Sip. Asik. Oke, sekarang masukin nasinya. Saya masukin sedikit garam dulu, Oke. Iya. sedikit bubuk cabai biar ada rasa sensasi, iya. dan merica bubuk. Merica bubuk. Asik. Asik. Lalu nasi. Wah, bisa buka usaha kuliner nih. Oh bisa. Masya Allah. Jadi nih Kang Sony. Bisa bikin sedekah juga. Iya. Nah, siapa yang nggak suka nasi goreng? Semua orang suka nasi goreng. Masya Allah. Saya udah punya banyak ide. Nah, Ntar saya launching, tenang aja. Masya Allah. Iya, Ustaz, biar saya goyang. Nasi berbagi berkah. Oke. Biar saya goyang. Siap. Wah. Nah, Langsung lapar beneran. iya. Chef Haryo, nggak main-main ya. Pengalamannya.
Ini bahasa diplomasi loh ini. Hah? Nasi goreng itu bahasa diplomasi dunia. Iya ya. Jadi kalau G2G, government to government, ketika saya bertugas di luar negeri untuk pemerintah gitu, saya selalu menyiapkan nasi goreng. Artinya itu bahasa diplomasi ya? Bahasa diplomasi. Nasi goreng itu cair sekali. Oh. Sangat bisa menjadi... Ada filosofinya ya? Ada. Ush. Jadi nasi goreng itu bisa mengumpulkan orang, semua profesi berbicara tentang politik, tentang bisnis, tentang apa. Ketika di tengahnya ada makanan dari Indonesia yang namanya nasi goreng, sate dan rendang, Ya. maka ia menjadi bahasa diplomasi yang sangat bisa mencairkan Mantap. semua orang, semua profesi. Jadi Masya Allah ya, profesi juru masak itu berkeliling dunia. Semakin dia senior, dia semakin dicari karena pengalamannya. Orang Barat suka nasi goreng Indonesia? Suka banget. Suka banget? Suka banget. Wah, tuh. Kan? Magic mereka bilang. Wah, gitu. Mereka bilang magic. Padahal kalau kata orang Sunda, nasi goreng tuh nasi jelek ya? Kan goreng. Goreng. Goreng patut ya gitu ya. Udah nasi goreng aja suka. Jadi memang nasi goreng itu Masya Allah. Nasi goreng andalan antum nih, apa selama jadi chef? Yang paling antum, ya bisa dibilang recommended. Yang saya recommended adalah makanan yang diucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Selalu nggak lupa beliau. Masya Allah. Jadi bukan masalah makannya. Bukan. Tapi masalah ingat Allah nggak? Ingat Allah nggak? Menjadi asbab hidayah, menjadi asbab penyebab kesehatan, menjadi penyebab Beda. kebaikan, Berkahnya beda. Ya. menjadi penyebab kesehatan. Karena beras sampai ke kita itu perjalanannya panjang. Sosis sampai ke kita perjalanannya panjang. Semua karena Allah. Bismillah. Dengan nama Allah. Dan semua bahan makanan itu bertasbih. Iya, benar. Bahan makanan bertasbih. Masya Allah. Jadi kalau kita mensyukuri setiap butir beras yang kita masukkan dalam tubuh kita, Masya Allah. ayam, Sip. bakso, apapun, telur, jamur, Semua bertasbih, memuji Allah. nah itu kata bertasbih, makanan bertasbih itu saya temukan waktu saya umroh. Nah, Kenapa makanan di sini enak ya? Karena beras ini bertasbih, ayam ini bertasbih kepada Allah. Tuh. iya. Masya Allah. Nah, terus kalau selain nasi goreng, apalagi yang asli Indonesia tapi yang dibawa keluar orang suka? Rendang, sate. Rendang dan sate. Karena ini resep zaman dulu. Masya Allah. Zaman ibu-ibu ajarannya kasih Ya. gula dikit. Oh iya, selalu begitu ya ibu-ibu tuh ya? Pakai gula dikit gitu. Kenapa? Efek apa sih? Dia bertabrakan dengan garam, dia menjadi sensasi rasa gurih. Woi. Jangan-jangan ketemu sama istri ada resep khusus yang disukai sama istri yang dihadiahkan? Kalau dirayu dulu dia suka. Oh, Memasak tidak hanya sekedar memasak, tapi juga ada kerayuan, ada cumbuan. woi. Itu yang membuat makanan jadi lezat. Masya Sesederhana apapun. Nah, sip. Jadi. Udah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi keberkahan dan kesehatan buat Allah, tamu-tamuku sekalian. Muhammad. Muliakan tamu-tamuku Amin, ya sekalian Allah. dengan makanan yang bergizi ini. Masya Makanan yang enak, persembahan makanan khusus. yang baik, yang bermanfaat, yang halal dan thayyib Amin. pada kawan-kawanku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, jangan lupa ya, nanti bulan Agustus tanggal 21 kita akan masuk kepada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan hijrah. Dan Cinta Quran akan menggelar spesial Amazing Muharram. Pembicaranya dari 9 negara, 9 jam berturut-turut, 9 hari. Dan salah satunya, Chef Haryo. Insya Allah, mantap. Mantap, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jangan lupa ya, segera dapatkan tiketnya di @amazingmuharram atau ikuti informasi di Cinta Quran TV. Ya, 9 dai dunia, 9 dai Indonesia, 9 artis hijrah dunia, 9 artis hijrah Indonesia, dan 9 jam, 9 hari berturut-turut hanya di Amazing Muharram. Woi, jadi Ini adalah mushroom, mushroom. Jadi omelet mushroom, omelet mushroom. telur dengan keju dan Jadi memang suka masak dari zaman ikut ibu di dari dapur? zaman kecil. Oh. Dari kecil ya sudah suka masak. Insya Allah. Langsung lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi keberkahan untuk para tamuku. Amin. Aku muliakan mereka. Amin ya Allah. Silakan. Insya Allah.
Bersama Chef Haryo di Dapur Halal Chef Haryo. Dan bersama Ustadz Haryo. Masya Allah. Nasi goreng biasa, breakfast. Coba kita tes ya. Yuk. Ini nih. Ya Allah. Hari Jumat. Ya. Hari raya umat Islam. Makan di rumah Chef Haryo. Dimasakin Chef Bintang 5. Dan lihat apa kuah spesial. Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka memuliakan tamunya. Dan beliau menjalankan sunnah Nabi. Kita tes. Bener. Masya Allah, Masya Allah. Sosisnya, baksonya Iya. Pak. Nampaknya nasi goreng biasa aja. Masya Allah. Mushroom kejunya. Karena semua makanan itu bertasbih ya Pak ya. Cuma garam, gula. Nah ini kucing Kenapa kesayangan saya. dibilang nasi goreng 1970-an? Saya suka yang klasik, tampilannya klasik, kemudian ya nasi goreng semua orang tahu. Insya Allah. Kucing kita nggak ada yang beli Pak Ustadz. Datang ke rumah semua. Berkah. Datang ke Rumah rumah saya ya. juga banyak kucing. Ini namanya gogorita namanya. Gogorita. Gogor itu anak macan kalau bahasa Jawa. Rita itu dia betina. Maafin ya teman-teman ya. Saya minta maaf beneran. Minta maaf kenapa? Karena saya makan sendiri. Gini deh. Saya nanti akan buat program bocoran nih, ya, sama Chef Haryo. Saya akan buat paket berbagi berkah nasi Jumat untuk ribuan masjid di Indonesia. Masya Allah. Yang masak adalah beliau. Masya Allah. Setuju, Chef? Setuju Pak. Kita buat ya. Buat. Saya ada tempatnya gede banget tuh di Fatmawati, di Restong. Merinding saya, Chef. Resto Tongkrongan. Saya punya tempat besar. Ada 6 tungku besar di sana untuk Merinding memasak. saya. Beneran. Ini yang masak Chef Bintang 5. Jadi kita memuliakan makanan. Jadi bukan sembarangan nasi goreng, bukan sembarangan mie, tapi apa? Dimasak dari hati. Masya Ya, Allah. insya Allah ya. Tunggu-tunggu ya launchingnya ya. Bagi teman-teman yang mau nyobain, siap-siap Cinta Quran Foundation akan launching program baru. Ya, berbagi berkah nasi Jumat, ya, puluhan ribu box per minggu. Masya Allah, tabarakallah. Kuat nggak masaknya? What? Teman-teman saya, Chef Halal Indonesia Masya Allah. siap mendukung di belakang. Mumpung beliau masih ada. Ya, kalau beliau udah nggak ada, Ilmunya. kita kehilangan nanti. Ilmunya ya, manfaatkan betul. Saya ingin video ini menjadi ibrah. Menjadi sebuah pelajaran bagi semua orang. Untuk kembali kepada kebaikan. Karena Allah itu baik. Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Dan Allah suka orang yang bertaubat. Sebaik-baiknya orang adalah orang-orang yang bertaubat. Chef, kalau sate di sate apa yang paling enak? Sate yang paling enak. Paling enak. Sate Madura kalau saya. Madura malah ya? Madura. Klasik ya? Madura klasik lah. Iya. Udah pasti diterima itu. Di luar negeri, di Amerika Serikat, di mana. Sate daging. Kita itu tidak hanya sekedar sate, nasi goreng, dan rendang ya. Tapi semua makanan Indonesia itu, Masya Allah. Tanah kita ini tanah terbaik. Karena di garis edar Katulistiwa. Jadi semua tumbuhan itu bisa tumbuh di sini. Gitu Indonesia. Semua rempah dari Indonesia. Indonesia dijajah sejarahnya apa, Pak Ustadz? Rempah. Rempah. Problem rempah. Iya, problem rempah dan Kalahnya alam. VOC itu memaksa mata uang emasnya sultan-sultan itu diubah menjadi jadi uang kertas. Ya, Itu betul. kan dari situ permasalahannya. Strategi penjajahannya. Mereka ngelihat, wah tanah ini penuh dengan emas, koinnya emas. Harus ditukar dengan surat hutang yang namanya Ya. uang kertas itu. Itu awalnya, Bandanera. Iya, bener. Nah, kita mau adain acara. Nanti kalau COVID udah reda, saya mau buat gathering besar. Gathering besar, masak di depan panggung. Chef Haryo masak sambil ngobrol, kemudian Chef Haryo bagiin makanan. Keren banget. Lagi kajian besar. Ya, belum pernah ada tuh. Iya. Iya nggak? Untuk ibu-ibu, untuk semua yang suka masak rumah,
Jangan lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah, pencipta kita dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal simpel ya, Bismillah. Tapi energi ilahi itu bisa mengalir kepada makanan. Dan makanan itu akan speak up, akan membuat badan kita baik, akan membawa kebaikan, rasanya juga lezat. Walaupun makanan itu hanya sekedar nasi goreng, sederhana. Dan yang spesial, sayurnya dari kebun sendiri. Iya, ini yang saya masak sendiri, saya makan setiap hari dengan lalapan. Jadi tumbuh di hidroponik, potong, makan setiap hari. Dengan sambal, dengan lalapan, Masya Allah. Sayur sendiri, seger. Ya. Kalau sekarang masih kuat pusat, 300. Saya belum berani mencoba, tapi tampaknya saya akan coba lagi, tapi tidak. Tujuan saya bukan untuk otot lagi, tapi untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Sekarang olahraga rutin apa? Jalan kaki, habis sholat subuh, keluar, saya jalan ke pasar, jalan ke depan, melihat tanaman, udara segar, bermunajah lah di pagi hari ya. Melihat, bersyukur dengan udara pagi, melihat hijau-hijauan. Alhamdulillah masih melihat kesempatan hidup. Berwarnanya hidup ini, hijaunya daun, itu rasa syukur yang luar biasa. Dan itu letak tauhid bagi saya. Betul. Tauhid itu menikmati ikan. Ikan ini bertasbih ya, warnanya bermacam-macam, karakternya beraneka rupa, terus tumbuhannya juga bisa hidup mengeluarkan oksigen dan CO2. Dia bisa menyerap panas matahari, dia bisa menghasilkan fotosintesa. Itu kan tauhid kepada Allah itu. Kuasanya Allah ya. Kuasanya Allah. Menjaga setiap detak jantung mereka. Betul. Bayangkan. Betul. Menjaga tiap rezeki mereka. Iya, saya melihat kematian kecil di sini. Iya. Oh, ternyata ikan ada umurnya, dia harus mati. Iya. Kenapa dia mati sebabnya? Oh, dia dimakan temannya atau dia atau usianya. Jadi ini sebuah contoh dunia kecil bagi saya yang saya bisa belajar tentang tauhid. Dan Allah memberikan warna-warna terbaik ya. Iya. Ini warna-warna terbaik. Dan setiap warna itu ada pilihannya masing-masing. Ikut makan dia. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah segala puji, puja. Kalau alhamdulillah itu levelnya berarti lebih tinggi. Ya. Alhamdulillah itu berarti kesyukuran yang amat sangat. Iya. Lillah, milik Allah. Jadi bisa makan, bayangkan berapa banyak yang stroke nggak bisa makan. Bayangkan ini masuk di cerna, jadi daging. Daging dipakai untuk mikir, dipakai untuk aktivitas. Sholat Jumat. Dipakai untuk sholat Jumat, hafalan Quran. Jadi darah dan daging. Bayangkan kalau ini haram, kan repot. Otaknya maksiat, kotor. Tapi ketika halal berkah, badan jadi sehat. Pikiran positif. Iya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Alhamdulillah. Allah jaga itu. Segala puji milik Allah. Pelajaran yang saya besar bagi saya adalah berumah tangga itu jangan pernah meninggalkan sholat. Karena dengan sholat kita yang marahan jadi baikan. Dengan sholat yang salah kita jadi lurus. Dengan sholat yang bermusuhan antara suami istri jadi bermaafan. Sholat ya. Dengan sholat yang berisi tegang menjadi luluh lagi dengan sholat. Karena sholat itu kita sebagai laki-laki, siapapun profesinya, umurnya, diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin dengan menjadi imam. Ya. Lalu istri kita adalah makmum kita. Jadi kalau rumah tangga mau baik, jagalah sholatmu 5 waktu, jalankan sunnah, berpuasa, sedekah. Insya Allah perbaiki semuanya. Nasihat beliau buat saya, buat antum, buat teman-teman semua, ya, karena beliau sudah sering meninggalkan sholat dan nggak merasa berdosa ya ninggalin sholat. Tahu nggak antum? Ninggalin sholat sengaja itu dosa besar. Tahu. Setara karena dengan, yang ditanya ketika meninggal pertama kali itu sholat. Itu dosa besar. Setara dengan bunuh, setara dengan zina, mabuk, sama ninggalin sholat. Teman-teman, kita lanjut ke area tanaman ya. Kita lihat.